Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku akan menjelaskan apa itu baterai spot welder atau bisa dibilang dengan teknik pengelasan pada baterai. Yang beranggota kelompok, yang pertama ada Fadila Ahmad Nuriswan dengan NIM 05 2022 0035. Yang selanjutnya ada Fajar Farurozi 05 2022 0035. Dan yang terakhir saya sendiri, Gianezar Danualif 05 2022 0036. Next. Ya, latar belakangnya adalah energi listrik merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting. Salah satunya adalah PLTU atau pembangkit listrik tenaga uap adalah pemasok listrik terbesar saat ini. Penggunaan PLTU yang secara masif dapat merusak ekosistem yang ada. Maka dari itu, sudah saatnya Indonesia meningkatkan pembangkit listrik yang berasal dari sumber daya alam yang lebih sehat. Sumber daya terbarukan. Pada PLTS, pembangkit listrik tenaga surya, baterai atau aki merupakan komponen yang sangat penting, di mana energi listrik yang dihasilkan dari panas matahari kemudian ditampung di dalam baterai. Di samping itu, penggunaan baterai sebagai cadangan energi listrik dapat digunakan di segala jenis segmentasi karena penggunaannya yang sangat mudah dan praktis. Ada baterai Li-ion 18650. Baterai Li-ion sendiri menggunakan teknologi lithium ion untuk menyimpan dan melepaskan energi. Lithium ion merujuk pada jenis kimia dalam baterai yang digunakan untuk menghasilkan arus listrik. Bentuk silinder 18650 menunjukkan ukuran dan bentuk baterai dengan bentukan yang fleksibel serta penggunaan yang mudah dimiliki keuntungan tersendiri. Penggunaannya, baterai berfungsi untuk mensuplai listrik ke sistem starter mesin, sistem pengapian, lampu-lampu, dan komponen kelistrikan lainnya. Untuk mendapatkan tegangan arus baterai sesuai kebutuhan baterai, dapat disusun atau dirangkai dan disatukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu dengan cara pengelasan titik atau dapat disebut spot welding. Baterai spot welding atau las titik adalah salah satu cara pengelasan permukaan plat yang disambung ditekankan satu sama lain dan pada saat yang sama arus listrik dialirkan sehingga permukaannya menjadi panas dan mencair karena adanya resistansi. Salah satu contoh pada spot welding baterai untuk berbagai macam kebutuhan seperti power bank, panel surya, motor listrik, dan lain-lain. Dalam proses pengerjaannya masih manual dan tergolong sulit serta berbahaya. Karena lama waktu pengerjaannya pada las titik, serta pengerjaan massal yang membutuhkan konsentrasi yang tinggi. Untuk itu, kami telah mendesain sebuah alat baterai spot welding, guna mempermudah serta mengefisiensikan waktu pengerjaan. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadila Ahmad. Oke, baik, terima kasih Saudara Nezar yang telah menjelaskan sebelumnya. Izin melanjutkan. Seperti yang tadi telah disampaikan oleh Saudara Nezar, bahwasannya kita akan menciptakan sebuah desain yaitu berbentuk atau berguna sebagai baterai spot welding. Nah, apa yang akan kita improve dari spot welding sebelumnya? Nah, seperti yang kita tahu bahwa salah satu langkah pengembangan atau peningkatan dari baterai spot welding dapat mencakup pertama peningkatan presisi, kemudian peningkatkan stabilan sambungan, kemudian ada otomasi penuh, adopsi teknologi baru dan aplikatif. Nah, next slide. Nah, adapun rumusan masalahnya adalah yang pertama adalah bagaimana cara kerja alat spot welding tersebut. Kemudian nantinya akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya nantinya. Kemudian poin kedua adalah apa saja part yang dibutuhkan dalam alat kerja tersebut dan seberapa efektif alat tersebut diimplementasikan di kehidupan atau bahkan diimplementasikan entah itu buat sarana pembelajaran ataupun sarana industri dan lain sebagainya. Oke, next. Tujuan dan manfaat. Tujuan dan manfaat yang pertama adalah kita efisiensi energi. Baterai itu dapat menggunakan energi yang lebih efisien dan dapat menyimpan cadangan energi listrik untuk beberapa waktu ke depan. Dan memang sangat fleksibel baterai itu. Kemudian yang kedua dari segi safety-nya.
ketika kita membuat alat tersebut, nah alat tersebut itu dapat berfungsi sebagai pengganti ketika kita menyolder. Biasanya kan kalau misalnya kita lihat pembelajaran-pembelajaran yang diterapkan di sini gitu masih menggunakan sebagian masih menggunakan solder sebagai komponen ataupun alat utamanya. Jadi ketika kami merumuskan ini, kami menciptakan sebuah alat di mana alat tersebut dapat mensafetykan kita atau dapat bekerja dengan keamanan yang lebih. Jadi tingkat kecelakaan kerjanya menjadi sedikit. Kemudian kecepatan produksi. Menggunakan spot welding ini nantinya baterai-baterai yang akan di welding yang akan disambungkan satu dengan yang lainnya itu akan lebih cepat ketimbang kita menggunakan cara manual. Karena ketika kita menggunakan cara manual, pertama kita akan menggunakannya itu akan memasukkannya secara satu-satu, kemudian kapasitas atau capability dari alat manual tersebut terbatas, sehingga kami juga mengimprove yaitu menggunakan alat ini sebagai menambah kapasitas baterai dalam hal ini sehingga kecepatan produksi akan lebih cepat dan presisi ataupun titik-titik yang akan ditentukannya juga itu lebih cepat karena memang sudah terprogram dengan baik sehingga nantinya produk-produk yang dihasilkan akan jauh lebih berkualitas dan kuantitas ke depannya. Next. Oke. Ini adalah animasi dari desain yang telah kita buat. Mekanismenya sederhana, yaitu menggunakan table X, table Y, dan table Z. Yang dimana table Z sendiri, di sini kita menggunakan di antara table X, Y, dan Z itu kita menggunakan sebuah slider. Nah, untuk lebih lanjutnya, kita bahas secara part-part. Next. Oke, baik. Nah, baterai spot welder atau komponen yang digunakan dalam baterai spot welder ini merujuk kepada mesin yang ada di bawah. Sehingga mesin yang ada di bawah ini, sehingga kita modifikasi, kemudian kita rembukan secara bersama-sama, maka kita bersepakat ataupun bahkan kita eksekusi mesinnya menjadi seperti yang ada di atasnya ini. Nah, kemudian kita di sini pecah menjadi 7 frame. Yang pertama ada bagian frame, kemudian ada heat screw mekanis, kemudian kita juga menggunakan slider, kemudian ada baterai pack, kemudian ada table Y, table X, dan juga table Z. Next slide. Oke, baik. Parts of frame. Yang seperti yang kita tahu bahwa tadi pertama adalah rangka atau frame. Nah, part dari frame sendiri ini kita menggunakan part custom. Nah, ini menggunakan atau kita mendesainnya menggunakan sketch dan extrude. Kemudian di sini ada M5 bolt atau baut berukuran M5. Nah, kita menggunakan ataupun menggunakan fitur yang ada di Creo yaitu helical sweep. Nah, kemudian di bawahnya ada aluminium extraction bertujuan untuk menopang ataupun sebagai kerangka dasar dari frame tersebut. Oke, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Fajar Faturasi. Baik, terima kasih rekan Fadil atas kesempatan yang diberikan. Selanjutnya saya akan menjelaskan, sebelumnya perkenalkan nama saya Fajar Faturasi, NIM 05-2022-035. Selanjutnya saya akan menjelaskan part-part lagi bagian dari baterai spot welder itu sendiri. Bisa next. Oke, ini bagian yang kedua yaitu bagian battery pack. Battery pack itu sendiri merupakan rangkaian baterai yang dijadikan satu sehingga menjadi satu untuk bagian. Sebagai contoh, alat yang kami buat ini bisa menyusun hingga ukuran baterai berjumlah 18, di mana berjumlah 6 dikali 3. Karena disusun sehingga tentunya akan lebih mudah apabila akan dilakukan proses welding. Karena ukuran yang presisi sehingga saat komputasi akan mudah dalam menentukan titik-titik untuk atau spot untuk dilakukan pengelasan spot welding. Seperti itu. Nah, ini baterainya 1860 dan itu bracketnya. Nah, kemudian ini table Y. Table Y adalah bagian yang digunakan untuk menopang battery pack itu sendiri. Table Y ini merupakan salah satu bagian custom yang kami buat. Di sini ada mekanisme yang bernama ball screw yang berada di tengah dan juga slider yang berada di samping yang akan dijelaskan di bagian selanjutnya seperti itu. Next. Kemudian tentunya ada juga bagian table X. Table X itu sendiri merupakan bagian yang bergerak di sumbu X dari kanan ke kiri. Dan ini merupakan part custom juga yang kami buat seperti itu. Next. Nah,
Kemudian ada bagian table Z, di mana dia bergerak sesuai dengan sumbu Z, yaitu gerakan ke atas dan ke bawah. Nah, gerakan ke atas dan ke bawah ini merupakan gerakan spot welding itu sendiri, di mana di table Z ini juga diberikan bracket untuk meletakkan mobile spot welding itu sendiri yang berada bulat-bulat di atas ini itu jadikan bracket, jadi bisa ditaruh menggunakan baut atau apapun itu. Mungkin kita bisa kembali dulu ke sebelum-sebelumnya. Kayaknya tadi kita belum jelaskan gimana sih cara bikinnya. Oke, mulai dari baterai pack ini. Nah, cara pembuatannya itu cukup simpel. Di sini untuk pembuatan holdernya menggunakan sketch yang kemudian di extrude. Untuk baterainya kami menggunakan fitur revolve karena ini menggunakan profil bulat yang sama seperti itu. Next. Nah, untuk tabelnya ini purely menggunakan fitur sketch dan juga fitur extrude juga. Kemudian next lagi. Nah, untuk table X-nya juga sama, menggunakan fitur sketch dan juga fitur extrude. Next. Nah, begitu pula dengan table Z, ini kami juga menggunakan fitur tambahan, yaitu fitur hole, di mana digunakan untuk membolongi bagian tengah dari part custom ini sendiri, seperti itu. Next. Nah, ini mekanisme yang kami gunakan. Jadi dalam mekanisme yang kita buat itu ada dua mekanisme, yaitu mekanisme pin dan juga mekanisme slider. Di mana mekanisme pin itu sendiri merupakan eh, gerakan rotasi dari lead screw itu sendiri. Nah, seperti yang kita tahu teman-teman, lead screw merupakan salah satu aktuator rotasi yang bergerak dengan cukup presisi. Karena yang namanya kita kan melakukan spot welding, pengennya kan biar lebih presisi ya, seperti yang kita sebutkan di awal tadi dengan tujuan supaya hasilnya lebih presisi, lebih efisien. Maka dari itu diperlukan lead screw itu sendiri. Nah, lead screw ini dia bakal berputar pada porosnya dan akan menggerakkan si basing ke kanan dan ke kiri. Nah, dalam pembuatan lead screw ini hampir sama seperti pembuatan baut pada di awal tadi, yaitu menggunakan helical sweep yang menggunakan profil tertentu yang disesuaikan dengan profil T8 dengan diameter mayor 8 mm dan juga dilengkapi dengan basing yang sebagai aktuator linear ke depan ke belakang dengan fitur revolve juga dan di dalamnya menggunakan fitur hole juga seperti itu. Jadi ini merupakan mekanisme berputar di mana dikonversi menjadi gerakan maju dan juga gerakan mundur seperti itu. Di mana ada X, Y, dan Z axis. Next. Nah, ini merupakan mekanisme yang kedua, yaitu kita menggunakan mekanisme slider. Ini juga kami menggunakan acuan standar part, yaitu mekanisme slider. Di sini ada bagian bracket, ada bagian guide rail itu sendiri, dan juga bagian slider. Jadi yang semula dari lead screw itu kan gerakannya masih sebatas gerakan rotasi, gerakan bulat di tempat. Nah, akan dikonversi menjadi gerakan linear, maju mundur, atas bawah, kanan kiri oleh slider itu sendiri. Dan ini adalah mekanisme slider itu sendiri. Pembuatannya sama, masih menggunakan sketch dan juga di extrude seperti itu. Next. Nah, ini merupakan standar part yang menjadi acuan kita. Ini merupakan spot welder yang beredar di pasaran. Ini sifatnya mobile, jadi bisa digunakan apapun. Nah, kalau yang kita lihat ini kan pengoperasiannya masih menggunakan tangan, di mana itu kadang kurang presisi, waktunya cukup lama, sehingga kita improve tuh, kita kasih bracket, kita kasih CNC routing, sehingga lebih mudah dalam pengaplikasiannya, seperti itu. Next. Nah, ini juga salah satu jantung dari proyek kita, yaitu stepper motor dan juga stepper driver. Karena penggerak dari lead screw kan tentunya perlu stepper motor itu sendiri, sehingga bisa berputar CCW atau CW, sehingga bisa dikonversi menjadi gerakan linear, maju ataupun mundur, seperti itu. Next. Oke, mungkin sekian dari penjelasan kami, sekian dari presentasi kami. Berikut merupakan hasil diskusi kami terkait ujian akhir semester desain mekanisme dasar. Apabila ada hal yang bisa kami improve atau ada hal yang berkenan, bisa langsung disampaikan kepada kami. Mungkin sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.